Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Jadi, apa sih perkalian? Nah, perkalian merupakan menjumlahkan satu bilangan secara berulang. Nah, dalam perkalian kita bisa menggunakan berbagai cara nih. Nah, untuk cara yang pertama, yuk kita saksikan bersama. Nah, salih-salihah, coba dilihat bentuk penjumlahan berikut ini. Kira-kira jika penjumlahan berikut ini dijadikan bentuk perkalian, jadinya seperti apa ya? 3 dikali 10 atau 10 dikali 3? Yang mana yang benar? Iya, yang benar atau yang tepat adalah 3 dikali 10. Kenapa 3 dikali 10? Karena 10-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Ada 3 10. Oleh karena itu 3 dikali 10. Jika 10-nya misalnya ada 5, berarti 5 dikali 10. Seperti itu ya caranya. Nah, salih-salihah, contohnya untuk soal seperti ini 2 dikali 12. Nah, untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan perkalian susun ke bawah. Nah, kita jumlahkan dulu. 12 ini merupakan asalnya dari 12 ini merupakan asalnya dari 10 ditambah 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 ini dengan 10 dan 2 ini dengan 2. Setelah itu kita cari hasilnya ya. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Semua bilangan yang ditambah dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian 2-nya turun dan hasilnya adalah 24. Ini adalah cara yang pertama ya. Dan untuk cara yang kedua, kita akan melakukan perkalian dengan susun ke bawah. Nah, caranya seperti apa ya? Kita tuliskan kembali jumlah bilangannya. Tuliskan jumlah bilangan yang lebih besar di atas 12. Kemudian kita tuliskan bilangan yang lebih kecil di bawahnya. Di bawah yang mana? Kita tuliskan di bawah bilangan yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. 2. Nah, 12 dikali 2. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan bilangan paling ujung terlebih dahulu. Yang mana? Yang angka 2. Nah, sekarang kita kalikan. 2 dikali dengan 2 berapa ya? Ya, betul sekali. Hasilnya 4. Hasilnya ditaruh di mana? Hasilnya kita taruh di bawah angka 2 dan 2 ini. 4. Kemudian kalau sudah dikalikan, sekarang kita kalikan angka 2 dengan angka yang di depannya. 2 dikali dengan 1. 2 dikali 1 berapa ya? Semua angka yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan angka itu sendiri. Berarti kalau 2 dikali 1 adalah 2. Jadi hasilnya 24. Nah, salih-salihah, kita juga bisa menjawab soal perkalian dengan cara yang lain. Nah, kita bisa melakukannya dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Misalnya di sini ada 2 dikali 12. Kita bisa menghitungnya seperti ini. Misalnya 2 dikali 12 sama dengan 12-nya ada 2 kali. 12 ditambah 12. Coba kita hitung hasilnya. 12 ditambah dengan 12. Kira-kira berapa ya? 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 1, 2. Hasilnya 24. Nah, kita bisa juga melakukan penjumlahannya dengan cara yang lain. Misalnya 2 dikali 12, 2-nya ada 12. 2 tambah 2.
Wah, panjang ya. Jadi 2-nya ada 12 kali. Kita hitung sekarang dengan menjumlahkannya. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 ditambah 2, 18. 18 tambah 2, 20. 20 ditambah 2, 22. Dan 22 ditambah 2, 24. Hasilnya sama bukan? Iya, betul sekali, hasilnya sama dengan cara yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah perkalian ratusan dengan satuan. 123 dikali 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menyelesaikannya dengan perkalian susun ke bawah. Kita tuliskan angka yang besar terlebih dahulu. 123 dikali dengan 2. 2-nya kita taruh di angka satuan yang paling belakang. 123 dikali 2. Kemudian kita kalikan pada bilangan satuan terlebih dahulu. Yang paling depan disebut bilangan ratusan. Yang kedua disebut bilangan puluhan. Dan yang terakhir disebut bilangan satuan. Kita kalikan kepada bilangan satuan terlebih dahulu. 2 dikali 3 berapa ya? Betul sekali, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di paling ujung. Nah, kemudian kita kalikan ke bilangan puluhan. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan, ya betul sekali, 4. Kita tuliskan di bawahnya. Kemudian yang terakhir kita kalikan pada bilangan ratusan. 2 dikali 1 sama dengan, kita tuliskan di bawah ratusannya 2. Dan hasilnya adalah 246. Lihat, selanjutnya adalah perkalian dengan bentuk simpan. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kalikan seperti biasa, seperti yang tadi. Kita kalikan dengan cara susun ke bawah. Kita tuliskan angka yang lebih besar terlebih dahulu, 245. Kemudian kita tuliskan angka 3 di bawah angka satuannya. Nah, untuk menjawab soal perkalian dengan bilangan ratusan ini menggunakan cara perkalian susun ke bawah. Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana cara perkaliannya? Nah, Ustazah punya cara mudah nih untuk mengingat perkalian dengan bilangan ratusan dengan cara susun ke bawah. Anak-anak masih ingat tidak? Nah, apa sih maksudnya? Sasa, Saku, dan Sara. Nah, maksudnya Sasa, Saku, dan Sara ini adalah pasangan untuk mengalikannya terlebih dahulu. Satuan dikalikan terlebih dahulu dengan satuan. Setelah itu, satuan kita kalikan dengan puluhan. Dan yang terakhir, satuan dikalikan dengan ratusan. Nah, cara singkatnya kita ingat dengan Sasa menyapu dengan Sara. Nah, jadi satuan dengan satuan, satuan dengan puluhan, kemudian satuan dengan ratusan. Yuk sekarang kita hitung perkalian antara ratusan dan satuan. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, kita kalikan satuan dengan satuan terlebih dahulu. 3 dikali dengan 5. Ada yang tahu? Pasti anak-anak nih sudah ingat. 3 dikali 5 berapa ya? Betul sekali, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, yang mana yang kita tulis? 5 atau 1 yang di bawah? Kita tuliskan angka 5 yang di bawah. Angka satunya ditaruh di mana? Angka satunya kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kalikan kembali satuan dengan puluhan. 3 dikali
3 dikali 4, 12. Nah, apakah kita langsung taruh saja 12-nya? Nah, tentu tidak. Kita tambahkan terlebih dahulu 1 yang tadi kita simpan. 12 ditambah 1 berapa ya? Betul sekali, 13. Kemudian kita taruh angkanya. Kita letakkan angkanya di bawah 4. Kita taruh angka 3-nya. Kemudian 1-nya ditaruh di mana? 1-nya kita simpan lagi di atas. Tadi kan ini sudah dipakai ya. Sekarang kita simpan lagi 1 yang dari 13. Kemudian sekarang kita kalikan yang terakhir. Satuan dengan ratusan. 3 dikali 2. Nah, pasti anak-anak sudah hafal banget nih. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, betul. Nah, tapi karena tadi ada yang kita simpan 1, jadi kita tambahkan 6 ditambah 1 sama dengan, ya betul sekali, 7. Kalau sudah ditambahkan kita coret ya angkanya. Nah, 7 kita taruh di paling depan. Nah, hasilnya kita bisa lihat sendiri, 735. Nah, solih-solihat, tadi kita sudah belajar tentang perkalian bersusun. Sekarang kita belajar tentang pembagian bersusun atau porogapit. Nah, solih-solihat pasti sudah pernah nih belajar tentang pembagian bersusun ini. Sekarang kita belajar lagi agar solih-solihat lebih ingat ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada soal nih. 45 dibagi dengan 3. Bagaimana caranya kita hitung dengan pembagian bersusun atau porogapit. Pertama-tama kita buat dulu ya porogapitnya. Oke. Kemudian kita tulis angka yang lebih besar ada di dalam 45. Nah, 3-nya kita letakkan di luar, dibagi 3. Nah, setelah itu kita hitung satu-satu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita hitung dari angka 4 terlebih dahulu. Nah, untuk mudahnya kita lihat dulu nih, kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya 4 atau mendekati 4? Ada berapa ya? Ya, betul sekali. Kalau di perkalian 3 tidak ada hasilnya yang 4. Tapi 1 dikali dengan 3 hasilnya mendekati angka 4. 1 dikali 3 berapa ya? Iya, 3. Semua yang dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri. Kemudian sekarang kita hitung. Kita kurangi. 4 dikurang 3. Anak-anak tahu berapa? 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kita tulis angka 1 di bawahnya. Nah, kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya 1? Tidak bisa ya, karena angka 1 lebih kecil dibanding angka 3. Jadi, kita harus turunkan angka selanjutnya, yaitu angka 5. Jadi, 15. Nah, solih-solihat tahu 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Ayo, berapa ya? Betul sekali, 3 dikali 5. Hasilnya 15. Langsung kita tulis angkanya di bawahnya ya. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 dikurang 15 hasilnya 0. Nah, berarti habis ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, solih-solihat, sekarang kita akan menghitung pembagian bersusun atau porogapit dengan angka ratusan dibagi dengan angka satuan. Nah, bagaimana caranya ya? Kita akan menggunakan porogapit kembali. Kita buat dulu ya porogapitnya. Kemudian kita letakkan angka yang lebih besar ada di dalam. Yang mana yang lebih besar? Pasti yang 568. Kemudian kita letakkan 4-nya di luar.
Nah, seperti cara yang tadi, kita akan menghitungnya satu persatu. Nah, sekarang kita hitung nih yang 5 terlebih dahulu. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Ya, betul sekali. Karena tidak ada hasilnya yang 5, jadi kita 4 dikali 1 sama dengan 4. Ya, mendekati angka 5 ya. Kemudian kita hitung, kita kurangi. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Betul sekali. Nah, karena 1 angkanya lebih kecil dari 4, jadi kita tidak bisa nih kita hitung. Kita harus menurunkan angka di sebelahnya, yaitu angka puluhan terlebih dahulu. Angka 6 kita turunkan. Nah, kemudian sekarang kita hitung 4 dikali berapa yang hasilnya kira-kira 16. Ya, betul sekali. 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian sudah habis ya. Karena angkanya sama, jadi sudah habis 0. Kemudian gimana? Kita masih tersisa 1 angka. Masih ada angka 8 yang belum kita hitung nih. Kita turunkan angka 8-nya. Nah, kemudian sekarang kita hitung 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 8 atau hasilnya 8. Wah, mudah sekali nih. Betul sekali. Hasilnya 4 dikali 2. Iya, 4 dikali 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, berarti sudah habis juga ya. Nah, kalau sudah habis berarti sudah selesai perhitungannya. Hasil dari 568 dibagi 4